Selamat siang, perkenalkan nama saya Ledia Silawane Besi, NPM 121114201190139. Saya dari kelas keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan makalah sekaligus askep saya tentang bedah jantung. Yang pertama, definisi bedah jantung. Bedah jantung adalah prosedur operasi pada jantung atau pembuluh darah besar yang dilakukan oleh ahli bedah jantung. Beberapa kondisi yang umumnya memerlukan bedah jantung antara lain penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, penyakit jantung iskemik, transplantasi jantung, penurunan curah jantung, angina pectoris harus dicari dan diobati sebelum dilakukan dengan operasi elektif. Angina pectoris adalah keadaan iskemia miokard karena kurangnya suplai oksigen ke sel-sel otot jantung yang disebabkan oleh penyumbatan atau penyempitan arteri koroner, peningkatan beban kerja jantung, dan menurunnya kemampuan darah mengikat arteri. Angina pectoris berasal dari bahasa Yunani yang berarti cekikan dada, yaitu gangguan yang sering terjadi karena atherosclerotic heart disease. Terjadinya serangan angina menunjukkan adanya iskemia. Iskemia yang terjadi pada angina terbatas pada durasi serangan dan tidak menyebabkan kerusakan permanen jaringan miokard. Namun, angina merupakan hal yang mengancam kehidupan dan dapat menyebabkan distremia atau berkembang menjadi intrak miokard. Selanjutnya, etiologi. Angina pectoris paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Menurut Setianto 2009, ahli penyakit jantung koroner adalah pembuluh darah atau arteri, fungsinya untuk memberi makan otot jantung supaya dapat berfungsi dengan baik. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah dalam koroner. Pembuluh darah menyempit karena penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Proses ini disebut aterosklerosis. Ketika arteri atau pembuluh darah tersumbat, aliran darah akan menurun, sehingga terjadi serangan jantung. Serangan jantung juga disebabkan oleh vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kontraksi dari otot pembuluh darah. Sedangkan faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner pada umumnya adalah faktor penyebab yang tidak dapat diubah, yaitu faktor keturunan dan jenis kelamin. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi angina pectoris didasari oleh iskemia miokard yang timbul karena ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan oksigen di miokard. Kebutuhan oksigen miokard dapat meningkat ketika terjadi kenaikan denyut jantung, tekanan denyut jantung, dan kontraktilitas ventrikel kiri. Mekanisme timbulnya angina pectoris didasarkan pada ketidakkekuatan suplai oksigen ke sel-sel miokardium yang diakibatkan karena kekatuan arteri dan penyempitan lumen arteri koroner. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab arteriosklerosis, namun jelas bahwa tidak ada faktor tunggal yang bertanggung jawab atas perkembangan arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan penyakit arteri koroner yang paling sering ditemukan. Sewaktu beban kerja suatu jaringan meningkat, maka kebutuhan oksigen juga meningkat. Apabila kebutuhan meningkat pada jantung yang sehat, maka arteri koroner berdilatasi dan mengalirkan lebih banyak darah dan oksigen berdilatasi ke jantung. Namun apabila arteri koroner mengalami kekacauan atau menyempit akibat arteriosklerosis dan tidak dapat berdilatasi sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan akan oksigen, maka terjadi iskemik, kekurangan suplai darah, miokardium. Adanya endotel yang cedera meningkatkan hilangnya produksi nitrat oksida yang berfungsi untuk menghambat berbagai zat yang reaktif. Dengan tidak adanya fungsi ini dapat menyebabkan otot polos kekontraksi dan timbul spasmus koroner yang dapat memperberat penyempitan lumen karena suplai oksigen ke miokard berkurang. Penyempitan atau black ini belum menimbulkan gejala yang begitu nampak bila belum mencapai 75%. Bila penyempitan lebih dari 75% serta dipicu dengan aktivitas berlebihan, maka suplai darah ke koroner akan berkurang. Sel-sel miokardium menggunakan glikogen anaerob untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.
Metabolisme ini menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH miokondrium dan menimbulkan nyeri. Apabila kebutuhan energi sel-sel jantung berkurang, maka suplai oksigen menjadi adekuat dan sel-sel otot kembali fosforilisasi oksidatif untuk membentuk energi. Proses ini tidak menghasilkan asam laktat. Dengan hilangnya asam laktat, nyeri akan reda. Yang berikutnya, side symptom. Gejala angina termasuk nyeri dada dan ketidaknyamanan, mungkin digambarkan sebagai tekanan, meremas, rasa terbakar, atau rasa penuh. Gejala lain yang mungkin dimiliki dengan angina meliputi pusing, kelelahan, mual, sesak nafas, berkeringat. Gejala-gejala ini perlu segera dievaluasi oleh dokter yang dapat menentukan apakah Anda menderita angina stabil atau angina tidak stabil, yang dapat menjadi cikal bakal serangan jantung. Tingkat keparahan, durasi, dan jenis angka dapat bervariasi. Gejala baru atau berbeda mungkin menandakan bentuk angina yang lebih berbahaya, langkah tidak stabil, atau serangan jantung. Pengkajian, mahasiswa yang mengkaji saya, Lydia Silawani Besi, NPM 1211421419019. Tanggal masuk pasien rumah sakit 9 Desember 2018. Tanggal pengkajian 12 Desember 2018. Waktu pengkajian 13 WIB. Identitas pasien nama Tuan R, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan nikah, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Riwayat penyakit sekarang, nyeri dada sebelah kanan. Riwayat penyakit dahulu, penyakit keturunan, penyakit jantung, penyakit yang pernah diderita anggota keluarga, penyakit jantung, penyakit yang sedang diderita anggota keluarga tidak ada. Klasifikasi data. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri dada sebelah kanan. Data objektif, tekanan darah 140/60 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 62 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Pemeriksaan fisik. Tanda vital. Pada tanda-tanda vital ditemukan tensi 140/60 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 62 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Yang kedua, blood B2. Pada pemeriksaan B2 didapatkan adanya nyeri dada, irama jantung irregular, pulsasi lemah, posisi ICSV midiloclavicular sinistra, bunyi jantung S4, gallop rhythm, CR4 lebih dari 3 detik, ada cyanosis, ada clubbing finger, ada pemesaran vena jugularis. Pasien mengalami masalah jantung dengan ciri unstable angina. Tambahan lainnya yaitu pergeseran trakea skala nyeri 7, masalah keperawatan, penurunan curah jantung. Yang berikut brain B3. Pada pemeriksaan B3 ditemukan data kesadaran kempes mentis, orientasi pasien baik, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk, tidak ada berat sti, tidak ada nyeri kepala, istirahat tidur siang 2 jam per hari, malam 5 jam per hari, kelainan nervus chamialis. Masalah keperawatan, tidak ada masalah keperawatan. Yang kemudian, bowel. Pada pemeriksaan bowel ditemukan data mulut bersih, mukosa kering, bibir normal, gigi bersih, tidak ada kesulitan menelan, abdomen supel, peridatik usus 12 kali per menit, kebiasaan BAB 2 kali per hari, konsistensi sedikit, warna kuning, bau khas feses. Tempat yang digunakan yaitu Pampers, tidak ada masalah eliminasi alfi, tidak menggunakan alat pencahar, tidak Leveman, masalah keperawatan, tidak ada masalah keperawatan. Kemudian data spiritual. Konsep tentang penguasa kehidupan. Pasien mengatakan Tuhan Yesus, pasien mengatakan keluarga dan berdoa kepada Tuhan Yesus, pasien mengatakan selalu berdoa, pasien mengatakan yakin akan kesembuhan penyakitnya. Kemudian data psikososial, gambaran diri atau citra diri. Pasien mengatakan bangga dengan tubuhnya, pasien mengatakan menyukai seluruh anggota tubuhnya. Yang kedua, identitas, pasien mengatakan sebagai kepala keluarga. Ketiga, peran, pasien mengatakan merasa senang dengan peran menjadi kepala keluarga, pasien mengatakan sanggup menjadi kepala keluarga.
Berikutnya yaitu ideal diri. Pasien mengatakan ingin sehat, pasien mengatakan pensiunan guru, pasien mengatakan sebagai kepala keluarga. Pasien mengatakan ingin menjadi keluarga yang diinginkan istrinya, pasien mengatakan ingin jadi warga masyarakat yang baik. Pasien mengatakan ingin cepat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Berikutnya yaitu harga diri. Tanggapan pasien terhadap harga dirinya, pasien mengatakan cukup puas dengan harga dirinya. Selanjutnya, data sosial. Pasien mengatakan baik, cukup baik, keluarga sangat mendukung untuk kesembuhan pasien, baik dan ramah. Berikutnya, analisa data. Tanggal 12 Desember 2018, nama pasien Tuan R, umur 50 tahun. Data DS, pasien mengatakan nyeri dada hilang timbul, P, penyempitan aliran darah ke jantung, Q, tertusuk-tusuk, R, dada sebelah kanan, S7, T, hilang timbul, DO, KU lemah, TTV, tekanan darah 140/60 mmHg, N 62 kali per menit, RR 24 kali per menit, S 36,5 derajat Celcius. Nyeri dada positif. Bunyi jantung S4, pergeseran trakea, cianosis positif, hasil EKG ST elevasi Samor, T depresi, distritmia. Etiologi iskemia miokard, problem atau masalah penurunan curah jantung. Prioritas diagnosa keperawatan. Penurunan curah jantung berhubungan dengan intropik iskemia miokard transient. Selanjutnya yaitu rencana tindakan keperawatan pada tanggal 12 Desember 2018, nama pasien Tuan R dengan diagnosa medis angina pectoris. Nomor diagnosa 1, tujuan kriteria hasil. Tujuannya setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, terjadi peningkatan curah jantung dengan kriteria hasil, skala nyeri berkurang, KU baik, TTV, tekanan darah 120/80 mmHg, N 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, S 36 derajat Celcius, nyeri dada minus. Irama reguler, bunyi jantung S1 S2 tunggal, cianosis minus, pergeseran trakea minus. Intervensi 1 BHSP, 2 kaji tekanan adanya sianosis dan status pernafasan. 3 mempertahankan tirah baring pada posisi nyaman selama episode akut. 4 berikan kesempatan kepada pasien untuk istirahat yang adekuat dan bantu dalam ADL. Kelima, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antiaritma, nitrogliserin, dan vasodilator untuk mempertahankan kontraktivitas, preload, dan averload. Kemudian rasional. Yang pertama, agar pasien percaya dan kooperatif. 2. Takikardi dapat terjadi karena nyeri, cemas, hipoksemia, dan menurunnya curah jantung. Yang ketiga, menurunkan kebutuhan oksigen dari menurunkan kerja jantung. Yang keempat, penghematan energi dan menurunkan kerja jantung. 5. NGT mempunyai efek sebagai vasodilator yang menyebabkan aliran darah ke miokardrium lebih terpenuhi sehingga nyeri dapat berkurang. Selanjutnya, implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dilakukan sesuai dengan intervensi yang tadi sudah saya jelaskan. Pada kasus ini juga dilakukan operasi angioplasti, dilakukan melalui kateterisasi jantung dengan membuat sayatan kecil pada kulit tungkai, lengan, atau pergelangan tangan, sehingga kateter kecil dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah menuju pembuluh darah jantung yang tersumbat atau menyempit. Bahan di ujung kateter akan digabungkan dan dikempiskan beberapa kali pada pembuluh darah, sampai dinding pembuluh darah benar-benar mengembang, lalu kateter dikeluarkan. Nyeri dada bisa terjadi selama proses angioplasti karena saat balon dikembangkan, aliran darah ke jantung sedikit terlambat. Selama menjalani prosedur, pasien akan dibius tetapi akan tetap sadar. Kemudian evaluasi. Nama pasien Tuan R, umur pasien 50 tahun. Tanggal 12 Desember 2018 dengan diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan intropik, miokard transisi memanjang. Evaluasi SOAP-S, pasien mengatakan nyerinya masih hilang timbul. O, KU baik, TTV tekanan darah 120/70 mmHg, N 76 kali per menit, S 36,2 derajat Celcius, RR 22 kali per menit. Sianosis minus,
Pasien masih merasa nyeri, pasien sedikit merintih kesakitan ketika penyakit kambuh, A. Masalah belum teratasi, B. Intervensi dilanjutkan. Yang terakhir, penutup kesimpulan. Hasil pengkajian pada Tuan R, didapatkan keluhan utama pasien mengatakan nyeri dada pada sebelah kanan dan sampai menjalar ke punggung. Diagnosa keperawatan yang diutamakan ditegakkan adalah penurunan curah jantung dengan instropik. Dalam mengevaluasi proses keperawatan pada pasien dengan angina pectoris, selalu mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan pasien. Hasil evaluasi yang dilakukan, masalah belum dapat teratasi karena pasien telah lama menderita penyakit jantung, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama untuk penyembuhannya. Bedah jantung adalah operasi pada jantung atau pembuluh darah besar yang dilakukan oleh ahli bedah jantung. Prosedur yang umumnya diberikan dokter untuk mengatasi angina pectoris adalah dengan operasi angioplasti untuk memperlancar aliran darah dan memperlebar pembuluh darah. Bisa juga diberikan obat-obatan dan dilakukan perawatan oleh perawat. Saran, untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan diperlukan hubungan yang baik dan keterlibatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai pengetahuan, keterampilan yang cukup, serta dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa angina pectoris. Itulah makalah dan asuhan keperawatan saya tentang bedah jantung. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Saran dari para penonton sangat saya terima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.